kasih yang sudah bergabung di sesi malam hari ini. Ada 13 terlihat di partisipan, masuk lagi 14, muncul lagi nanti semua, tahu-tahu 100. Ya, enggak ada ya. Ada nggak sih? Enggak ya. Oke. Jadi teman-teman, sebetulnya ini adalah sambungan dari kelas yang agak terputus waktu itu ya. Kita sudah sempat membahas mengenai speaking in front of camera, do and don'ts atau estetika dan etikanya. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini saya melihat ternyata lupa untuk mencas laptop saya dan ada tanda baterai running low. Boleh saya ini dulu ya pemirsa? Oke. Silakan. Ya. Oke. Kaget saya ini. Jadi seperti ini. Tenang terlebih dahulu. Oke. Nah, aman. Oke, muncul lagi. Sip. Nah, jadi pada saat itu saya review dulu ya teman-teman yang sudah waktu itu mudah-mudahan ada yang sudah bergabung dan mengikuti seri ini seri keduanya, tapi yang belum bergabung, saya sekedar review apa yang memang pernah kami bahas di grup provokasi bersama saya dan juga Om Pras. Jadi pada saat itu speaking in front of camera preparation, pertama mulai dari preparation, itu penting banget. Apa aja sih yang masuk dalam preparation atau persiapan itu diantaranya adalah diri kita sendiri. Selain diri kita sendiri, itu ada tools juga, kemudian kondisi ruangan, kemudian juga ada suara, sound, dan lain-lain, tools-nya itu semuanya bagian dari preparation. Kemudian bagaimana kita mengoptimalkan semua tools yang kita gunakan. Jadi paling tidak kita mengetahui, walaupun tidak secara detail, tapi kita mengetahui fitur yang sedang kita gunakan. Misalkan dengan platform Zoom. Nah, kita paling tidak tahu basic-basicnya soal Zoom. Apa sih yang paling sering digunakan? Kemudian ada juga kan misalkan konteksnya gimana kalau buat YouTube, Ri? Kemarin fokusnya kepada lensa, jadi mata fokus pada lensa. Karena sesungguhnya orang-orang yang melihat tampilan kita di luar sana, itu melihat kita seperti melihat menatap mereka. Jadi itu membangun engagement antara audiens dengan diri kita. Kemudian kalau misalnya ngelihatnya ke bawah gimana? Sebenarnya menurut saya pribadi itu tidak apa-apa, karena teman-teman kita bukan lagi menjadi anchor berita televisi, bahkan anchor berita televisi aja kadang-kadang di luar mereka melihat teleprompter, mereka juga melihat naskah dan itu nunduk. Cuma persoalannya, jangan sampai itu mendominasi. Karena apa? Ada audiens di luar sana yang melihat Anda kepingin membangun engagement dengan Anda. Pingin diperhatiin, pingin dilihat seperti itu. Jadi yang baiknya gimana? Baiknya itu adalah kontak mata, Anda fokus pada lensa. Terus ada juga kan kemarin misalkan seperti Om bilang, mohon maaf ya saya nggak fokus pada lensa kamera, jadi saya begini-begini misalkan. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Nah, bagusnya polite-nya karena kita tetap berkomunikasi namun terhalang dengan media platform seperti ini, itu bagus banget menurut saya seperti bridging ke sebelum statement kita bahwa kita misalkan akan membacakan chat, kemudian kita melihat slide, atau kita mohon maaf ya teman-teman saya lihat dulu kayak gini-gini, itu sebenarnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting kita sampaikan terlebih dahulu. Jadi itu untuk menjaga etikanya ketika berkomunikasi melalui platform Zoom ataupun Skype atau apapun itu bentuknya, Google Meet dan lain sebagainya. Kemudian kemarin kami juga sempat memberikan informasi bahwa sound salah satunya itu juga perlu diperhatikan. Perhatikan sekali ketika suara teman-teman, apakah terdengar teman-teman suara saya clear hari ini, malam hari ini? Ini salah satu contoh, clear. Kalau misalkan Anda semuanya tidak langsung mengaktifkan audionya, boleh kasih jempolnya? Oke, nah seperti itu sebetulnya akhirnya menjadi kelaziman, kemakluman dalam masa-masa komunikasi ketika kita melakukan komunikasi di masa pandemi ini. Karena beberapa waktu lalu yang saya dapat informasi bahwa ketika kita berkomunikasi melalui media-media platform seperti ini, baik itu misalkan IG Live atau apapun yang mengandalkan teknologi, internet salah satunya, koneksi internet, nanti akan ada kesepakatan-kesepakatan baru dalam berkomunikasi.
Misalkan ya dengan simbol tadi oke, atau begini, suara tidak terdengar jelas, itu tidak masalah. Karena koneksi itu menjadi sebetulnya modal paling utama ketika kita berkomunikasi melalui via online seperti ini. Anda udah keren, udah kece, atau Zoom Anda ngerti banget cara menggunakannya seperti apa, tapi kalau koneksi internet nggak ada kan nggak bisa. Jadi itu udah paling, itu dulu, pastikan koneksi internet Anda oke semuanya, baru ready yang lain-lainnya dipersiapkan, seperti itu. Nah itu kurang lebih review saya kemarin yang saya bahas, namun ada yang terakhir nih ketika kita wrapping, udah semua dari A to Z, mulai dari diri sendiri, kemudian materinya, materi kemarin nggak masuk. Mulai dari diri sendiri, kemudian kita siapkan room artinya ruangan, kemudian pahami betul fiturnya yang kita gunakan, toolsnya, audio, dan terakhir itu adalah bangun theater of mind ketika berkomunikasi. Dan saya bersyukur ya, saya pribadi begini, sebetulnya untuk kemampuan public speaking, itu saya belajar banget dari Om Pras. Jadi bagaimana saya bisa berekspresi, saya melakukan ekspresi itu kalau di next level public speaking itu ada beberapa ekspresi. Kemudian juga ada state, soal state itu aja udah banyak banget. Dan itu saya upayakan optimal. Kenapa teman-teman itu perlu kita optimalkan? Karena ketika kita berkomunikasi secara online, orang itu kan kepingin benar-benar kita tuh terasa ada hadir buat mereka. Jadi nggak sekedar oke, tatap muka, nggak ada ekspresi, soundnya biasa aja. Nggak seperti itu. Nah, kemudian setelah itu semua kemarin kami wrapping, nah yang terakhir nih, gimana kalau tiba-tiba ada masalah, handling problemnya gimana? Nah, kemarin yang mau saya belum sempat sharingkan, itu sebetulnya ada 4 poin. Ada 4 poin yang saya ingin sharingkan. Tapi ini dalam konteks kita berbicara melalui Zoom online. Jadi bukan dalam konteks misalkan Anda berbicara di depan kamera untuk YouTube atau vlogger misalkan. Karena itu kan lebih fleksibel banget. Karena ketika Anda ingin buat YouTube biasanya kan nggak live, tapi Anda record. Dan kalau misalkan teman-teman itu terjadi persoalan di tengah-tengah atau terjadi masalah, teman-teman bisa dengan lebih mudah, lebih fleksibel untuk kapan waktunya mengedit, atau ini kira-kira ditayangkan atau enggak. Jadi gampang banget. Namun ketika Zoom online, live, gimana nih? Kalau tiba-tiba koneksi putus, atau tiba-tiba, waduh, nggak ngerti nih saya. Siapa tahu kan ada yang baru nge-Zoom, ya kan? Atau tiba-tiba kayak kemarin, menerapkan ada breakout room. Terus ada yang tiba-tiba mungkin yang tahu hostnya, tapi si narasumbernya nggak tahu, oh ya kita breakout room. Dia hanya tahu breakout room, tapi nggak tahu sebenarnya teknisnya kayak gimana. Nah, tiba-tiba ketika breakout room, ada soalnya kejadian pas habis breakout room itu, susah balik lagi dan ada yang koneksinya terputus-putus, mana ya tadi. Nah, teman-teman, itu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah, sebetulnya nih, pahami dulu tools yang nantinya selama sepanjang waktu kita training melalui online, itu apa saja. Entah itu polling kan juga bisa melalui online Zoom ini, polling juga bisa. Nah, itu pahami dulu kalau misalkan ingin digunakan. Kemudian breakout room seperti tadi, itu juga dipahami. Jadi, menurut saya paling tidak yang dasar-dasar itu perlu kita ketahui. Kalau berikutnya adalah, makanya ini dibutuhkan co-host. Setiap kali kita memberikan online training, menurut saya efektifnya adalah kita perlu host. Karena apa? Itu perlu untuk membantu kita once kalau kita misalkan mengalami koneksi yang masalah. Paling tidak, host kita itu bisa membackup. Jadi entah dibuat bridging dulu atau ice breaking dulu, ayo teman-teman sampai ini misalkan terkoneksi kembali. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah, ini saya sampai catat dulu, mohon maaf ya. Don't panic, itu penting. Don't panic, karena kenapa? Kayak tadi, teman-teman, ini saya mohon maaf, ternyata saya melihat laptop saya low. Jadi saya perlu cas dulu ya. Kan kalau bisa, aduh, bentar ya, bentar. Ini saya ternyata laptopnya mau mati. Nah, itu kan nggak pro banget kayaknya kalau di depan Anda berkomunikasi seperti itu. Kecuali kalau Anda menyikapi misalkan santai. Gaya-gaya Om tuh biasanya gini,
sebentar, ternyata ini ada yang kurang-kurang, tuh gaya Om gitu, masih bisa santai. Tapi ada, saya lihat ini berdasarkan pengalaman, ketika ada misalkan seorang public speaker profesional, ketika Zoom online itu gini, "Waduh, sebentar, lampunya ini mau," jadi lampunya yang menyorot menyorot dia buat online, itu kayaknya mau rubuh. Dan dia gini, sebentar sebentar." Nah, itu terlalu panik. Sebetulnya itu bisa dengan tenang dulu, kalau udah kelihatan gelagat-gelagat ya, karena itu kan di depan dan di sekitar kita. Itu perlu kita untuk tenang. Makanya menurut menurut saya itu perlunya kepekaan kita untuk melihat di sekitar kita saat kita melakukan Zoom online. Atau apapun medianya. Google Meet juga kan saat ini sedang banyak digunakan. Jadi peka banget dengan sekeliling kita. Dan kalau ada masalah, don't panic. Karena ketika Anda panik, itu secara otomatis Anda bingung. Padahal bisa jadi Anda tahu solusinya. Jadi tenang dulu, santai. Dan ini peran dari co-host untuk bisa membackup si narasumber atau yang menyampaikan, si pembicaranya. Seperti itu. Kemudian, ah ini yang paling penting, yang saya juga pelajari dari Oprah sebenarnya nih, accept incompetence. Jadi kalau misalkan kita udah nggak tahu semuanya, ya nggak apa-apa, toh kita nggak mesti tahu semuanya. Karenanya makanya sekarang ada yang namanya co-host, bahkan menjadi satu profesi terbaru sekarang ini yang juga lagi in. Dibutuhkan co-host untuk membackup si narasumber. Karena nggak mungkin di masa online ini Anda bisa fokus dalam satu semuanya, Anda multitasking, Anda yang ngurusin breakout room, Anda yang ngurusin pooling, Anda yang ngurusin semua slide yang ngelihat sana sini, kemudian nata sana sini, itu akan menimbulkan distraksi. Nah, bagusnya adalah ada peran co-host yang akan menimpali, yang akan membantu peran si narasumber itu sendiri. Itu handling kita dalam konteks nge-zoom atau melakukan meeting online melalui platform apa saja, Google Meet dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman. Ya, itu sharing saya dan saya lemparkan berikutnya ke Om Pras, Mas Rian. Itu 4 hal tadi. Jadi intinya yang pertama, pahami tools-nya yang akan kita gunakan, kemudian pentingnya co-host, dan yang ketiga itu don't panic, dan yang terakhir adalah accept incompetence. Seperti itu. Terima kasih. Kita. Silakan jreng-jreng-jreng berikutnya. Nggak Terima kedengeran juga lagi kasih. begini-begini. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya. Oke. Oke, selanjutnya sesuai protokol kita lanjutkan dengan Kang Nugi sepertinya sudah hadir. Halo Kang Nugi, bisa di unmute? Iya. Ya, silakan Kang Nugi. Wah, ini baru masuk langsung on ya. Langsung. Ini Mantul, kita mantul. di awal tadi kita awalnya langsung tembak, maka ini protokolnya tembak langsung. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Pras dan juga kawan-kawan semua, Mbak Fitri. Agak telat karena tadi sholat Isya dulu baru masuk. Ya, untuk bicara tentang public speaking online dan juga bicara tentang hari ini kita di rumah aja dan juga menginspirasi di rumah aja. Kalau saya menyoroti dari sisi ada sekitar 10 kesalahan dari public speakers ketika berada di Zoom ataupun ketika live di Facebook, ketika live di IG dan lain sebagainya. Nah, 10 kesalahan ini yang ternyata terjadi kepada orang-orang yang live seperti itu ya. Kalau boleh saya share screen aja ya, biar asik. Oke. Sebentar. Oke. Nah, oke. Ada 10 kesalahan public speakers ketika online dari sisi teknik public speaking, dari sisi teknis audio, lalu juga dari teknis visual. Karena bagaimanapun kita adalah seorang public speakers yang perlu memuaskan banyak orang, oleh karena itu kita perlu memuaskan dari segala sisi.
Nah, yang pertama dari public speaking, banyak para public speakers yang bicara tanpa teknik public speaking. Uh, Sebetulnya teknik public speaking seperti kita ketahui ya, ada bagaimana kita memasukkan gairah atau passion kita ke dalam public speaking. Bicara tentang online, bagaimana ekspresi ternyata itu sangat berpengaruh kepada audiens. Ketika kita berekspresi, maka audiens juga akan berekspresi. Ketika kitanya datar flat, audiens juga akan flat. Ketika kitanya panik gitu ya, kalau tadi kata Mbak Fitri panik, nah audiens juga akan panik melihat kita gitu. Jadi kita memberikan terlebih dahulu sebuah contoh ataupun sebuah modeling dari audiens yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin audiensnya bahagia, ya kitanya juga bahagia menyampaikannya. Kalau ingin audiensnya mikir, kitanya juga mikir dengan ekspresi tentunya ya. Nah ini bicara tanpa teknik public speaking. Seringkali terjadi ketika flat, lurus-lurus aja, nggak ada intonasi gitu, bahasa saya nggak ada aksentuasi, nggak ada penekanan, nggak ada pressing terhadap pesan-pesan yang ingin disampaikan secara khusus gitu ya. Nah ini seringkali terjadi. Lalu yang kedua, seringkali terjadi adalah ketika seorang public speakers ini kurang memahami target audience gitu. Jadinya nanti diksi yang dipakai, bahasa yang dipakai, itu tidak sesuai dengan target audience atau target yang kita inginkan. Kadang-kadang kalau kita kaitannya dengan sekarang, seringkali kita memakai diksi-diksi yang umum gitu, diksi-diksi yang millennials, padahal sesungguhnya diksi ini yang nggak cocok kalau misalnya dihubungkan dengan target market ya atau target audience yang memang kita sasar misalnya profesional dan lain sebagainya. Pemilihan diksi itu juga penting, misalnya kata ayo buruan gitu ya, dengan ayo segera gitu kan itu beda ya. Terus dengan kamu, dengan Anda dan lain sebagainya. Nah ini diksi-diksi ini yang seringkali kurang difahami oleh public speakers sehingga mereka tidak sesuai dengan target audience yang ingin disampaikan ya, pesan dengan target audience-nya. Lalu berikutnya adalah secara teknis nih, saya menyoroti secara teknis karena jarang sekali bicara tentang teknis gitu. Kalau bicara tentang teknis, karena kita juga terkendala jaringan, ya jaringan adalah hal yang terpenting, tetapi ternyata ada yang memberikan energi kepada jaringan. Ya, berikutnya yaitu tentang audio. Nah, kenapa hari ini saya memakai mic misalnya. Nah ini audio ini adalah sesuatu juga yang sangat penting dinikmati oleh audiens. Kalau kita menyuguhkan audio yang bagus, maka audiens juga akan nyaman didengarkan atau mendengarkannya. Nah kalau misalnya audionya nggak proper, makanya nggak dapet gitu. Misalnya apa? Hanya memakai earphone misalnya gitu. Hanya memakai mic boya yang standar sekali gitu ya. Dan kadang-kadang kita nggak sadar mic itu ada di mana gitu. Mic itu kadang-kadang ada di bawah, padahal ingat kalau bicara itu adalah audio itu adanya di mulut, dan mulut itu mengeluarkan udara yang sebetulnya nanti ditangkap oleh mic. Ini mic-nya ada di bawah gitu. Padahal mic itu sangat penting untuk berada di dekat dari mulut, tapi jangan terlalu dekat sehingga nanti tidak mengganggu gitu. Jadi kadang kekecilan, kadang kebesaran, kadang nggak nyaman. Bagaimana caranya supaya tetap nyaman? Nah ini, itu kontrol suara. Yang ketiga, kurang mengoptimalkan perangkat yang ada. Jadi secara audio ya, kalau misalnya kita, oke lah kita hanya memakai earphone dan juga mic yang standar atau headphone, mic gaming, itu kurang begitu kurang begitu mengoptimalkan perangkat yang ada. Hatta juga ternyata banyak yang menggunakan mic misalnya, tetapi tidak paham dengan menggunakan mic yang baik, bagaimana supaya audio tetap nyaman di telinga audiens. Nah, langkah baiknya kalau mau, misalnya di Zoom ini kita coba dulu records gitu kan, ada record ya, kita recording. Nyaman nggak sih audiens dengan suara kita gitu yang kita hadirkan kepada audiens? Nah, kalau nyaman sih oke-oke aja. Nah, kalau misalnya, ini kurang besar nih sedikit, atau kekecilan, kita atur lagi mic-nya gitu. Nah, kalau bisa para public speakers ataupun para trainers yang memang terbiasa menyampaikan inspirasi, informasi kepada audiens, baiknya menggunakan alat-alat yang proper. Kemarin saya melihat bagaimana Ko Irwan ini keren banget gitu. Jadi mic-nya juga proper, bagus ketika menyampaikan juga enak, sehingga didengarkan juga nyaman, audiens juga nyaman mengikuti. Nah ini juga perlu dimiliki ngehnya ini gitu ya.
secara teknis dari sisi audio. Nah, berikutnya juga dari sisi visual. Nah, dari sisi visual juga ini ternyata penting, teman-teman sekalian ya. Jadi, ketika penting ini dari sisi visual ini kan visual ini orang melihat kita ya, walaupun katakanlah di Zoom kita jadi kecil gitu ya, tapi mereka bisa mengatur jarak dan mengatur besarnya diri kita walaupun ada materi gitu ya. Nah, teknis visual ini bagaimana kita bisa mengatur jarak antara kita dengan webcam gitu. Antara kita dengan webcam. Jadi bagaimana kita dengan webcam ini bisa jaraknya pas gitu. Kadang-kadang banyak yang terlalu dekat seperti ini gitu, jadi nggak nyaman, atau kadang-kadang kejauhan gitu ya, atau kadang-kadang kejauhan banget. Nah, itu juga menjadi satu PR tersendiri bagaimana kita enak nyaman nih, headroom nggak terlalu tinggi gitu ya, kanan kirinya nyaman, audiensnya juga enak mendengarkan kita dan melihat diri kita secara visual. Antara Anda dengan webcam itu juga penting mengatur jaraknya seperti apa gitu ya. Terus yang berikutnya, kadang-kadang ini saya banyak melihat teman-teman yang live di Zoom itu mata tidak melihat kamera, tapi lebih melihat audiens yang lain atau melihat materi. Ya. Kadang-kadang kalau audiens ada di sebelah kanan gitu, mata kita ke sebelah kanan, jadinya kita tidak memandang. Padahal dalam public speaking, eye contact itu adalah sesuatu yang penting. So, kalau bisa, gini, nomor 3 ya, letakkan kamera sesuai dengan eye level. Jadi kalau ini misalnya mata kita, ini saya misalkan ini mata saya, ini lurus, nah ini kamera saya lurus dengan mata saya. Jadi betul-betul eye level. Jadi kamera sejalur dengan mata kita, sehingga mata kita juga tetap nyaman di audiens, dan audiens merasa juga ditatap oleh kita, karena audiens kan melihat gambar kita gitu ya, melihat gambar kita sehingga kita juga tetap nyaman. Nah, hati-hati juga dengan dengan melihat banyak materi gitu ke bawah, karena tidak menguasai kita melihat ke bawah atau melihat ke kanan atau ke kiri ya, di mana ada materi. Padahal sesungguhnya kita bukan melihat diri kita, tetapi sesungguhnya audiens yang melihat diri kita. So kalau bisa mata Anda tetap fokus di kamera. Bagaimana saya bisa melihat diri saya, melihat kamera dan melihat materi secara bersamaan? Nah, kalau saya mengisi biasanya di Zoom misalnya, saya akan letakkan diri saya itu, gambar diri saya itu dikecilin dulu, jadi cuma satu, nggak dilihat banyak orang, cuma satu diri saya aja, dan saya tempelin di bawah webcam. Jadi kalau ini adalah webcam saya, di bawah webcam itu ada gambar saya sendirian. Jadi kalaupun saya hanya melihat diri saya seolah kayak melihat kamera gitu. Saya nggak kemana-mana, mata saya nggak ke kanan, ke kiri, ke bawah gitu ya, atau ke atas. Jadi saya tetap eye level. Nah, gitu. Dan berikutnya juga bagi seorang public speakers yang memang sering kali mengisi di Zoom dan lain sebagainya, hati-hati dengan pencahayaan yang kurang baik. Di belakangnya backlight misalnya. Ini hal-hal yang ringan ya, hal-hal yang berat udah dijelaskan sama Mbak Fit. Nanti sama Mas Arya juga. Ya, jadi kalau misalnya backlight gitu, seringkali terjadi nih, nggak nyaman gitu ya. Atau yang berikutnya di belakang kita adalah orang-orang yang suka lewat gitu, istri kita lewat kanan kiri, anak kita lewat kanan kiri gitu ya. Kadang-kadang itu yang terjadi. Jadi letak kamera ini juga menentukan. Jadi background kalau bisa kita sesuaikan dengan satu dengan acaranya gitu ya. Terus yang kedua background juga kalau misalnya nggak ada tembok yang bersih gitu, yang kosong, kita cari background yang bagus. Kayaknya banyak spot-spot yang bagus di rumah kita ya. Kayaknya sekarang udah mulai lihat ke belakang gitu, bagus nggak sih gitu. Juga bukan hanya background, tetapi juga mata kita di depan juga jangan sampai melihat orang-orang yang bergerak karena nanti terdistrak. Kayak saya tadi di awal-awal agak terdistrak karena istri lewat sebentar gitu ya, padahal ruangan sudah ditutup. Nah, saya berada di satu ruangan, kalau di rumah ruangannya tertutup, supaya apa? Supaya saya tidak terdistrak oleh yang lewat, baik itu istri, anak, atau siapapun yang lewat, saya tetap concern dan fokus di hadapan kamera, gitu ya. Dan juga untuk pencahayaan ini, kalau bisa sudah sedikitlah ada memodal gitu ya, bisa menggunakan ring light, sekarang banyak banget lah ya, bisa menggunakan godox dan lain sebagainya. Dan pencahayaan ini penting karena memang kita sedang memandang audiens, melihat audiens gitu. Nah, seperti itu. Mungkin saya menyerah dari sisi teknis aja ya, biar bagi-bagi tugas
gitu ya. Jadi hal-hal teknis ini kadang-kadang membuat kita juga membuat audiens juga kurang nyaman melihat kita. Padahal ingat kita kan juga sangat-sangat dilihat oleh audiens. Jadi pas nggak ya headroom kita nggak terlalu luas, kanan kiri kita masih ada jarak gitu. Kalau misalnya kita ke sebelah kanan, jarak ke sebelah sininya agak lebar gitu. Nah mungkin hal-hal teknis seperti itu yang juga memberikan kenyamanan kepada audiens ya. Itu dulu biar seru nanti diskusi aja. Oke, mangga silahkan. Siap Mbak Rian, Kang Rian nanti ya. Silakan Mas Sugiri. Terima kasih Kang Nugi. Singkat tetapi menancap, makjeleb seperti tembakan. Ada 10 hal yang perlu kita perhatikan bersama. 10 hal itu apa saja? Ya tentu teman-teman provokasi sudah biasa mengingat sendiri. Selanjutnya, monggo Mas Pras untuk melengkapi mengenai bagaimana kita ini tampil tambah ganteng, tambah cantik, sekaligus penyampaian pesan kita sampai ke audien yang ada di ujung sana. Silahkan, Mas Pras. Terima kasih Mas Giri. Tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Mas Rian. Mas Rian kuat nggak menjadi pembicara terakhir? Mohon izin mendahului jika diperkenankan, Pak Guru. Ini soal kuat apa enggak? Kalau Mas Rian kuat, saya duluan. Gimana? Oh, silahkan deh. Siap. Benar, saya duluan ya. Ini kuat dalam artian apa dulu nih? Nyali ini. Kuat enggak? Keruhanian untuk menjadi yang terakhir. Tantangannya luar biasa ini. Saya serahkan sepenuhnya selanjutnya kepada Pak Pras, monggo. Mau mendahului. Oke, nggak apa-apa. Saya patuh terhadap perintah dari moderator. Siap. Jadi moderator sudah memberi mandat kepada saya duluan. Cuma sekedar bertanya saja, Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Speaking. Judul kita ini Speaking in front of camera. In front of camera, speaking. Nah, di speaking ini ada 3 hal. Speaker, speak, dan ing. Dalam speaking, ing itu adalah tersier. Speak, sekunder. Speaker, primer. Ketika kita belajar mendalami ing-nya, speaking-nya, tetapi kita tidak memperhatikan isinya, word-nya, bahkan kita tidak memberesi speaker-nya, self-nya kita, maka speaking ini boleh jadi hanya alat manipulasi. Ketika Anda boleh melakukan 10 kesalahan yang disebut oleh Mas Nugi, asal Anda Gus Dur, asal Anda Gus Mus, asal Anda Cak Nur, asal Anda Presiden Republik Indonesia. Itu boleh. Biar salah, dari 10 salah, beliau ini salah 20. Itu tetap didengar. Speak-nya itu tetap, orang Jawa bilang itu mandi. Mandi itu apa ya? Mandi itu Sakti. Mustajab. Sakti Mandraguna. Maka sebelum kita ngurusi ing-nya, kita perlu memberesi speakernya, kitanya, karena kita ini bicara tentang why we speak. Dan kita juga memastikan isinya, word-nya itu benar, bebas hoax, tidak cognitive distortion, tidak logical fallacy, tidak cognitive bias, tidak
terkena post-truth, tidak meracuni, tetapi sesuatu speak yang menyehatkan jiwa raga audiens. Ini tergantung juga dari intensi speakernya, bahwa saya bicara ini adalah untuk meluhurkan diri saya sendiri dengan memperalat audiens, atau sesungguhnya saya sedang berderma to give the best gift kepada audiens. Kita sedang meluhurkan audiens. Hanya orang kuat yang mampu memberi. Dan orang lemah memberi untuk meminta. Karena dia membutuhkan, karena dia kekurangan. Maka kita pastikan kita sebagai speaker ini kuat. Kuat intelektual, kuat emosional, kuat spiritual. Nah, apalagi kalau sudah kuat speakernya, kemudian isinya itu berkualitas, bergizi, bermanfaat, ing-nya cakep. Bebas dari 10 kesalahan yang disebut dengan Kang Nugi tadi. Excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, bikin mikir. Itu ciri khas dari guru kita, Mas Pras. Jadi ini adonan yang lengkap, Mbak Riri, Kang Rian nanti akan membungkus sajian bagaimana kita bicara di depan kamera, juga Kang Nugi dari sisi teknisnya. Nah, ini mohon petunjuk dulu nih, Mas Pras, akan kita lanjutkan ke Mas Rian atau ada tanya jawab? Oh iya, ini sudah kutukan bagi Mas Rian. Gitu kan. Sebagai pembicara terakhir sebelum kita diskusi dan tanya jawab. Baik. Jadi sampur itu apa ya? Selendang saya serahkan kepada Mas Rian untuk lebih meruhanikan apa yang kita diskusikan ini. Silahkan, Mas Rian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari awal susunan fotonya sudah mencurigakan sebenarnya. Dan ternyata terbukti ya. Saya sejak awal diminta Pak Pras bingung sebenarnya harus bicara apa. Karena sejak era new normal atau bahkan sebelumnya ketika ramai Zoom, saya termasuk orang yang tidak pernah secara aktif berbicara di Zoom. Beberapa kali memang ada permintaan, tetapi karena ini diminta Pak Pras, maka saya bersedia. Yang sebelum-sebelumnya saya biasanya bilang tidak. Salah satunya karena memang saya belum menemukan feel saya untuk berbicara di depan kamera, apalagi secara teknis, saya juga belum menguasai Zoom itu seperti apa. Saya pikir Pak Pras hanya bergurau sampai akhirnya muncul promonya itu luar biasa, bikin saya mules. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih juga untuk rekan-rekan provokasi yang beberapa menit ke depan menyimak sedikit cerita pengalaman saya. Saya seorang penyiar radio, juga pernah sebagai seorang presenter di televisi, meskipun hanya televisi lokal saja. Nah, ini beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan ada live Instagram, kemudian live juga secara Facebook. Tapi yang menarik live-nya itu tidak seperti yang biasa kita saksikan sendiri. Tapi tayangannya seperti di televisi. Jadi ada presenter, ada narasumber yang duduk di sampingnya. Tapi itu disiarkan secara live melalui media sosial. Yang pernah saya lihat sementara ini memang baru di Instagram, kemudian baru di Facebook. Kalau di Zoom belum pernah. Nah, ada satu hal yang cukup mengganggu saya. Jadi ketika awal bergabung di dunia pertelevisian, saya diingatkan bahwa jangan lupa mata untuk selalu melihat kamera. Nah, dan itu saya pegang teguh. Sampai akhirnya di sesi pertama selesai tampil, saya diingatkan, ini untuk wawancara.
saya ingatkan Mas Rian, ketika Anda ngobrol dengan narasumber, mata Anda tetap ke narasumber. Tapi ketika Anda berbicara dengan audiens Anda yang berada di rumah penonton, maka Anda menghadap kamera. Oh, berarti satu kesalahan yang sudah saya lakukan, dan itu ternyata beberapa kali saya saksikan live di Facebook dan juga di Instagram itu terjadi. Narasumbernya mengabaikan presenter yang ada di sampingnya. Jadi fokus dia hanya menatap ke kamera. Presenter ngomong apa, dia ngelihatnya ke kamera. Dia ditanya apa, dia tetap melihat ke kamera. Nah, jadi satu hal yang menurut saya juga mungkin sebaiknya kita semua mulai mengenali tipsnya untuk kita semua, siapa tahu ke depan barangkali ada yang juga bakal masuk TV seperti Pak Pras, atau bahkan di antara rekan-rekan semua sudah bahkan lebih profesional daripada itu, tapi tips ini ingin saya bagikan karena beberapa kali juga terjadi di televisi swasta yang ada di Indonesia, saya perhatikan ada beberapa pejabat yang ketika diwawancarai oleh si pewawancara, fokusnya dia tidak kepada yang diwawancarai, tapi tetap fokus kepada kamera. Nah, ini hanya satu tips yang ingin saya bagikan saja untuk Bapak Ibu semua di provokasi, khususnya para senior-senior saya, alumni di provokasi, karena saya yang paling bungsu. Dari angkatan terakhir kemarin belum ada offline lagi, baru akan ada online lagi ya Pak Pras ya, insya Allah kalau tidak salah beberapa hari ke depan. Nah, begini, ketika kita melakukan interaksi, baik itu di studio langsung ataupun di lapangan, dan ada yang mewawancarai kita atau mengajak kita ngobrol, maka fokus kita tetap kepada siapa yang mengajak kita berbicara. Dalam hal ini adalah presenternya. Tetapi jika ada memang pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan kepada audiens, kepada penonton, baru pandangannya akan kepada kamera. Nah, memang kalau sudah di level tertentu, mungkin seperti Pak Pras ketika menjadi narasumber, kamera yang mengikuti arahnya. Tapi yang umumnya biasanya kita yang harus mengikuti arah kamera. Jadi jika ada ke depan, barangkali di antara rekan-rekan yang diwawancarai, mohon supaya menghargai presenternya, karena saya merasakan betapa tidak nyamannya ketika kita ngobrol, dia tetap melihati kamera seakan-akan tidak ada kita di sampingnya. Kecuali kalau memang yang ingin disampaikannya untuk penonton yang ada di rumah. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan presenter, pandangan tetap ke presenter ketika akan menyampaikan informasi kepada audiens yang ada di rumah atau penonton yang menyaksikan acara kita, baru melihat ke kamera. Ini saja yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Mungkin tidak bisa merangkum semuanya atau menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Guru kita, tapi setidaknya mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian. Ini kata Bu Novi, suaranya empuk. Wah, khas seorang penyiar. Kang Nugi juga empuk, Mbak Riri juga empuk, Mas Pras empuk, saya emprek. Saya sering makan daun pepaya jadi empuk. Empuk, betul. Dikasih sendok ya, Mas Pras ya. Baik, ini jam 19.42. Jadi selanjutnya kita sesi diskusi bareng-bareng ya, Mas Pras? Ya, nanti selain diskusi, kalau Kang Nugi, Mas Rian, Mbak Riri mau ada ide untuk ditambahkan memperkaya materi kita, monggo. Baik, baik. Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand. Nanti saya atur untuk siapa yang akan mengajukan pertanyaan. Masih sibuk mencerna kayaknya ini, jadi belum ada yang raise hand ini. Mas Giri, Riri boleh tambahkan beberapa sedikit aja ya. Soal tadi yang Riri sampaikan itu dalam konteks Zoom. Tapi ternyata Riri lupa nih, Riri pernah menyampaikan juga sebetulnya kiat bagaimana kita IG live. Ini bisa jadi, dan ini seingat saya belum pernah bahas ini di provokasi. Barangkali mana tahu bermanfaat, saya nggak tahu juga, tapi yang penting saya sampaikan aja. Karena saya lihat di sini kan narasumber semua dan sering sudah menggunakan IG live.
itu sebetulnya tidak jauh berbeda seperti misalkan tadi yang Kang Nugi bilang, eye level itu perlu. Kemudian itu biar jadi nyaman. Karena memang sekarang ini trennya adalah ketika orang memanfaatkan IG Live itu bukan sekedar kongko-kongko biasa santai. Orang sudah mulai menggunakan IG Live itu sebagai kongko yang sifatnya benar-benar formal. AA Gim contohnya. Itu seringkali beliau dengan para dai lain atau mengundang tamu, itu dibuat jadi layarnya nggak vertikal, tapi horizontal. Apakah itu salah? Nggak apa-apa juga sebetulnya. Walaupun memang secara teknis, IG didesain itu secara vertikal. Namun untuk konteks yang sifatnya akhirnya membuat nyaman dan bisa mengundang beberapa narasumber, itu bisa dibuat horizontal. Nah, sebetulnya secara prinsip hampir tidak jauh berbeda ketika kita berkomunikasi virtual, baik itu IG Live ataupun dengan Zoom. Cuma ini yang tadi saya benar banget yang tadi Om bilang, kalau kita Gus Dur atau misalkan yang orang-orang, ibaratnya saya pernah ya lihat Raisa itu nge-zoom sama Hamish. Dia mau rambutnya doang yang dikibas-kibas juga, followers dan viewersnya itu 1.000 orang, nggak masalah. Terus kemudian Valentino Simanjuntak yang ngejuntai rambutnya dengan itu, nggak pakai pomade segala macam, udah acak-acakan, tetap aja mereka tuh udah punya freak followersnya. Jadi mau ngomong kayak gimana tetap ditunggu-tunggu. Cuma persoalannya kadang-kadang buat narasumber yang memang memberikan insight, motivasi, atau apapun sharing itu yang saya lihat mungkin, tapi ini kita tidak melihat bahwa sebagai tolak ukur ya. Viewersnya misalkan 2 atau 3, dan itu kadang-kadang menjadi dilema, aduh kok yang lihat nggak banyak ya. Nah kita coba cek-cek dulu nih, kira-kira memang kita ngomongnya bikin nikmat nggak ya orang yang mendengarkan dan melihat kita secara virtual melalui IG Live. Kadang-kadang tuh, apalagi IG Live kan cuma 2, dan itu deket banget kadang-kadang kalau kita nggak bisa atur benar, tadi Kang Nugi bilang, kadang kita terlalu begini. Tadi sore, saya melihat orang yang saya pikir, duh ini kan profesional sebenarnya ya, kenapa begini? Jadi dia, kameranya itu miring, jadi yang terlihat itu hidung sama jilbabnya yang terkibas seperti itu, dan itu kurang nyaman sebetulnya. Lain hal kalau misalkan teman-teman mungkin public figure atau siapapun, lebih pemakluman itu akan lebih banyak. Cuman kalau misalkan Anda benar-benar niat ini memang untuk berbagi, sharing, kayaknya seperti yang waktu itu juga disampaikan pada saat kelas free ya, Om membuat 3 hal yang perlu kita hapus kata-katanya. Ada message yang itu ngena banget di saya, bahwa ketika kita berbicara itu salah satunya adalah give. Jadi memberikan yang terbaik buat orang-orang yang memang melihat kita. Jadi salah satu estetikanya kalau IG Live, jadi kalau misalkan Anda belum yakin benar ini jilbab kurang mancung, atau ininya juga kurang oke, Anda beresin dulu. Jadi jangan sampai pas Anda live, klik button, Anda baru begini-begini. Itu bukan kamera. Nah itu seringkali itu terjadi. Kadang-kadang IG Live. Jadi tiba-tiba... Atau gini, Rik. Itu seringkali kayak gitu. Atau saya pernah, bentar, headsetnya kayaknya kurang oke. Nah, itu banyak banget distraksi. Kemudian, yang perlu dipahami juga, seringkali orang memberikan informasi, tapi nih tidak memahami dulu detail fiturnya. Jadi teman-teman, ada waktu itu saya melihat narasumber yang bilang, kalau Anda misalkan IG Live, Anda ngomong panjang lebar, terus belum ada viewersnya, boleh kok tampilin slide-nya. Nah, ditambahkan. Jadi teman-teman, oke. Jadi teman-teman, ada di iPhone, itu kita udah bisa share tuh, share screen. Coba deh cek Om Pras mungkin saya nggak tahu iPhone seri berapa itu sudah bisa share screen di situ. Tapi buat Anda yang Android kan jadinya bingung, kok kata si tetehnya udah bisa share-nya, mana kok nggak ada fiturnya. Di Android itu nggak ada. Jadi so far belum ada. Jadi kalau sampai dengan detik ini Anda cari tuh ya di mana tuh fitur share screen untuk IG Live, sampai kita beruban belum ada. Gitu teman-teman. Jadi itu kita perlu pahami, kadang-kadang kita kasih informasi tapi kita belum update.
Jadi saya waktu itu pengen sampaikan itu belum ada fiturnya di Android, yang ada itu di iPhone. Jadi kalau teman-teman misalkan IG Live boleh tuh share screen di iPhone itu udah bisa. Itu pun juga di seri berapa gitu. Nah itu perlu kita pahami juga. Jadi sebenarnya secara estetika dan etika itu sama halnya kita untuk IG Live, untuk nge-zoom itu bisa digunakan. Juga jangan sampai ini satu hal juga, menggunakan 2 device dengan waktu yang bersamaan. Karena bisa jadi ini terkadang mengganggu audio. Ini mengganggu audio kadang-kadang. Jadi kita nggak sadar tuh atau menggema. Nah, itu di dekat kita kalau ada 2 device. Jadi teman-teman cek sendiri. Kadang-kadang kan teman-teman bisa kerasa tuh kalau ada, apakah suara saya menggema? Nah, ntar biasanya ada komen tuh yang kasih, oh iya suaranya menggema, atau ada yang kasih notification melalui komen. Nah, itu kita perlu peka teman-teman untuk, oh apakah suara kita memang menggema. Salah satu clue-nya adalah coba cek di sekitar Anda, apakah ada 2 device, entah itu laptop ataupun handphone biasanya. Nah, itu biasanya mengganggu audio. Jadi kayak ada feedback yang menggema, seperti itu. Kemudian juga ya benar, jadi kalau ini jangan terlalu dekat gini, jangan terlalu jauh kayak gitu. Benar-benar proporsional dan yang tadi Kang Nugi bilang itu bagus banget. Terus kemudian walaupun IG Live, itu ada baiknya seminim mungkin kita menggunakan earphone paling tidak. Agar output suaranya lebih clear. Karena kan kita jauh dari sumber suara, dari fitur suaranya tersebut. Ada pernah saya melihat walaupun sebetulnya bisa mengeluarkan suara, hanya saja jadi itu terasa jauh, nggak firm suara yang keluar outputnya. Sehingga kita perlu yang namanya media entah itu mic ataupun earphone. Yang sejauh ini saya lihat itu, kok Irfan tuh pernah ya, itu memang kece banget tuh buat saya, jadi posisi framing dan segala macam, wah ini benar-benar menerapkan speaking in front of camera banget gitu. Dan kemudian beberapa hal lagi adalah teman-teman soal audio ketika kita berbicara untuk baik itu Zoom ataupun IG Live, jangan terburu-buru. Karena bisa jadi koneksi itu membuat delay si penerima audio Anda, audio teman-teman. Jadi ketika kita ngomong udah cepet, panjang, udah kita ke planet, tapi yang dengar kita ternyata delay masih di bumi. Itu perlu banget diatur walaupun ada recording, tapi belum tentu bisa jadi recording Anda share ke audiens Anda. Apalagi kalau IG Live. Walaupun IG Live itu nanti bisa di-share, di feed muncul, atau Anda simpan di archive untuk IGTV, tapi alangkah baiknya, ya baik bentuk penghormatan, kita tidak berbicara terburu-buru. Bicaranya dinikmati. Santai, tapi pasti. Itu sih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Terima kasih Mbak Riri melengkapi untuk kita di depan kamera Instagram. Ini mulai rame nih jam segini tuh Instagram penuh yang live. Betul. Banget ya. Mungkin Kang Nugi akan Ya. melengkapi, silakan. Jadi kalau tadi Pak Pras ngomong memang dalam banget ya, pasti dalam banget. Ini saya juga udah prediksi ini dalam nih, beneran dalam banget tentang speakers. Saya jadi ingat guru saya juga bicara tentang itu. Jadi kita tidak boleh berhenti di great speakers gitu. Kalau bisa kita menjadi mountain mover. Jadi great speakers itu ya emang orangnya keren, ngomongnya juga bagus, didengarkan juga enak, wah gayanya hebat, memberikan semangat. Tapi belum tentu dia jadi mountain mover kalau kata guru saya nih. Mountain mover itu adalah menggerakkan hati orang, membuat orang merubah belief dan value gitu. Nah, makanya tadi ketika Pak Pras bilang, nah kalau misalnya Pak Presiden atau siapapun yang nggak eye level dan lain sebagainya, ya pantas karena mungkin ya dalam kerangka ini mereka sudah menjadi mountain mover. UAS mungkin ya, Ustadz Somad, Agim, apapun, bagaimanapun gitu ya, tetapi itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi mereka pasti akan mendengarkan karena memang konteksnya mereka adalah followers sejati. Nah, ada 3 hal sebetulnya mengapa sih mereka mau ngedengerin Anda gitu, ada 3 hal ya. Jadi yang pertama itu adalah karena they love you, because they love you. Orang yang sudah mencintai Anda akan pasti mendengarkan Anda gitu. Bagaimanapun Anda, mau tampilannya seperti apapun, kalau sudah cinta, wah udah pasti deh diikutin lah.
karena saya sudah cinta Pak Pras mau ngomong pakai apapun, cuman pakai earphone aja, terus juga dipegangnya gini kayak nyanyi semule, saya tetap dengerin gitu. Karena I love Pak Pras gitu. Saya akan tetap mendengarkan Pak Pras karena I love him gitu. Jadi they love you, atau yang berikutnya adalah they love your product, karena mereka memang betul-betul mencintai produk Anda. Jadi mereka akan mendengarkan Anda. Nah, terus yang kedua adalah they love you, they love your product. It make them feel good. Jadi membuat mereka ini nyaman, membuat mereka ini important gitu. Nah, gimana caranya kita membuat mereka nyaman dan important gitu sehingga mereka mendengarkan kita. Framing yang saya tadi jelasin tentang 10 kesalahan adalah kita sebetulnya ingin menjadikan audiens kita nyaman untuk melihat kita, nyaman untuk mendengarkan kita, nyaman juga untuk mengikuti kita, sehingga mereka tuh feel good gitu melihatnya, aduh enak, suaranya nyaman gitu ya, terus juga gambarnya bagus gitu. Banyak juga orang-orang yang ngomong, Kang Nugi kok suaranya kayak gitu. Ya memang saya mempertahankan dua hal. Yang pertama, saya pertahankan microphonic voice. Yang kedua, saya mempertahankan microphonic face, jadi face saya mikrofon. Nggak bercanda kalau ini. Balik lagi ke Mas Giri, ya silakan. Mantap, Kang Nugi. Jadi kita ada 2 jalur. Bagi yang belum dikenal seperti saya, sangat perlu sekali memperhatikan aspek teknis apa yang telah disampaikan oleh Kang Nugi, Mbak Riri, Mas Rian. Jangan sok terkenal. Tetapi dengan berjalannya waktu juga jangan terdistract dengan terlalu ngebet banget dengan yang teknis, tapi melupakan yang disampaikan Kang Nugi tadi. Hadirkan cinta, vibrasi cinta. Mata saya nggak kelihatan, kalau vibrasinya udah cinta belum. Nah, untuk menghadirkan vibrasi cinta ini, saya perlu memberikan sampur selendang ke Mas Pras untuk memperdalam lagi bagaimana kita dapat menebarkan vibrasi cinta kepada audiens yang tidak langsung. Ini kita melalui depan kamera bisa menembus audiens. Silahkan Mas Pras. Anda bisa merasakan saya? Itulah sebabnya maka menyadari bahwa kita ini adalah pantulan dari Allah. Kita ini adalah refleksi dari Tuhan kita. Kalau di tasawuf itu, makanya kita diberi fuad, diberi alat untuk menangkap cahaya-cahaya kebenaran dari Allah di dalam hati nurani, yang intinya itu bernama fuad itu, untuk kita pancarkan. Makanya kalau teman-teman perhatikan, setiap mengawali kelas provokasi atau leadership inside out, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ruhil amin jarimullah. Apa artinya? Saya sedang memberi salam kepada ruh Anda. Ini juga menjadi cara untuk kita kemudian tidak terintimidasi oleh atribut-atribut jabatan, atribut usia, atribut asal, atribut yang secara duniawi itu mengkotak-kotakan kita. Karena ruh itu berkoloni, ruh itu berkumpul, ruh itu penembus batas ruang dan waktu. Kita bisa memberi doa, menyampaikan atau menghadiahi doa kepada orang-orang yang sudah meninggal 1 abad yang lalu, sekarang. Berarti dimensi time tembus.
Dan saat ini kita juga bisa memberi salam, memberi vibrasi kepada teman-teman kita di benua Amerika yang secara waktu sekian belas jam beda dengan kita dan secara tempat jauh ribuan kilometer dari kita. Dan itu sampai. Dan bahkan bukan hanya di dunia, kita bisa memberi doa kepada kaum muslimin muslimat di dimensi yang lain yang sudah mendahului kita. Maka bicara saya, terserah teman-teman boleh mulai mengikuti atau menggunakan ini atau mulai memasuki ke sana. Tetapi cara saya untuk membangun kemurnian niat saya berbicara itu adalah dengan berbicara dari ruh ke ruh. Itu Mas Giri. Wah, membuat audiensi saya baca dari jauh itu terdiam semua nih Mas Pras. Getarannya sampai dari wajah-wajahnya ini memang kita beruntung hari ini bisa bertemu di forum yang sangat ruhani tanpa melupakan fondasi teknisnya. Untuk memperdalam ini, ada sebuah pertanyaan ini saya baca dari chatbox ya, atau langsung ini Ibu Retno MCI mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaannya yang telah ditulis, silahkan. Assalamualaikum. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Di jalan apa-apa ya Pak, di off videonya. Silakan, Oke. silakan. Ya, mohon maaf. Jadi tadi saya sudah lewat chat ya. Bagaimana kondisinya jika kita sedang live pakai Zoom, kemudian di slide kita itu ada pakai background gitu ya. Nah kemudian pada saat kita live itu hasil suaranya yang keluar tuh beda dengan saat kita latihan sebelum live. Jadi dia lebih besar gitu ya daripada kita latihan. Nah kemudian posisinya saat itu kita sedang share screen, kita sedang baca monolog juga. Otomatis kan agak panik ya. Kira-kira bagaimana mengatasinya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Mungkin ini Kang Nugi sama Mbak Riri bisa melengkapi. Mbak Riri dulu, silakan. Seringkali gini, jadi saya juga sama melihat beberapa kali ikut training, teman-teman trainer gitu, terus mereka share screen di screen yang sama, dan mereka share screen plus share audio. Nah, kalau kita share screen dan share audio di satu device, maka audio kita tidak akan dikenal kecil besar oleh Zoom, tapi akan terus besar gitu. Kalaupun kita kecilin juga volumenya gitu ya, misalnya kita punya PowerPoint-nya dikecilin oleh kita, di settingannya tetap besar, kedengarannya tetap besar. Oleh karena itu perlu dua device dalam satu sound card. Nah, sebetulnya ini yang saya praktekkan di kelas-kelas saya. Jadi saya nggak menggunakan, saya pakai operator saya yang style, dan operator saya juga punya device lagi. Jadi kalau namanya kan sound card ya, pakai sound card lagi. Jadi dua device terhubung di satu sound card itu gitu. Nah, jadi suaranya tidak akan tabrakan. Kalau kita di PowerPoint, otomatis akan tabrakan dan akan besar. Suara kita jadi kecil, suara audionya besar. Padahal udah dikecilin di PowerPoint-nya tetap besar karena Zoom tidak mengenal kecil besar. Gitu. Jadi kalau bisa nanti mungkin secara teknis kita bisa pelajari banyak di YouTube ya bicara tentang itu, insya Allah. Mbak Fitri nambahin, silakan Mbak. Enggak, hampir sama Kang Nugi, sama. Karena memang seperti itu, lebih baik menggunakan dua device. Apalagi kalau kita menggunakan fitur itu dalam jumlah yang bersamaan, dan itu kan banyak. Kita menggunakan sound juga, share screen juga, segala macam. Itu emang sudah dari sananya, yang penting kita perlu dua device. Detailnya itu di YouTube banyak banget. Kemarin kelas Mas Andra kayaknya juga itu menyampaikan tuh soal itu, karena Mas Andra kan temanya tentang Zoom ya, mengenal Zoom. Nah itu sepertinya sudah disampaikan, tapi kurang lebih apa yang tadi Kang Nugi sampaikan itu udah mewakili apa yang mau saya sampaikan juga, karena agak sulit kalau kita menggunakan satu device. Waktu ngecek Anda belum show,
itu mungkin terdengar kok baik-baik saja, output-nya nggak sama, gitu. Itu yang menjadi soal. Jadi perlu memang ada 2 device yang kita wakili sekiranya kita ingin menggunakan lebih dari 1 fitur atau misalkan share screen juga, audio juga, seperti itu. Jadi kalau saya memang hampir karena saya biasanya hanya 1 device, pengalaman saya, jadi saya memastikan ya pasti tidak ada background lah atau sound yang saya akan gunakan audio pada saat saya ngajar segala macam. Kecuali kalau video, itu lain hal. Misalkan saya share video itu lain karena memang 1, tapi selebihnya nggak ada. Bisa 1 device sebetulnya kalau kita pakai OBS namanya, Open Broadcasting System. Jadi Oh pakai ya OBS, bisa. ya. Jadi nanti dimasukin backsound-nya, diatur suaranya. Dan OBS sudah banyak sekali tutorial-tutorialnya di YouTube. Itu pakai OBS itu kita kayak betul-betul kayak siaran TV gitu ya, ada backsound-nya dan sendirian. Nanti streamline-nya di copy paste ke Facebook atau yang mau live di mana gitu. OBS namanya, bisa dipelajari juga insya Allah. Oh, baik-baik. Terima kasih banyak jawabannya, Kang Nugi, Mbak Riri, Pak Sugiri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Giri, aku mau nanya ke Om. Silahkan. Ini Om, yang tadi kita berbicara dengan ruh. Nah, soal ini, bagaimana kita mencapai posisi itu? Karena kalau misalkan energi, itu kan katanya bisa dirasa. Apakah itu sama? Atau, sepemahaman Riri sekarang ini, kita perlu memang step by step untuk mencapai itu. Jadi enggak ujuk-ujuk orang baru, ya anak baru kemarin lah kayak aku misalnya. Kemudian bisa mencapai posisi itu. Bagaimana kita bisa mencapai level posisi itu? Apakah memang ada step-step yang perlu kita lakukan, kita lewati untuk bisa disampai itu? Karena kalau aku lihat kan kayak Pak Depri misalkan, kayak Om itu kan kalau ngomong aku lihat di Zoom aja juga kadang mata merem gitu ya. Tapi itu memang terasa. Tapi berarti kan Om sudah melewati tirakat, apalah bahasa Om itu ya. Tirakat-tirakat tertentu seperti itu. Sama halnya ketika Riri melihat Gusmus. Beliau itu kan kalau ngomong gini-gini, matanya kemana, tapi nyampe. Beliau tuh kalau ngasih ceramah Facebook, IG ya, nyampe. Nah itu bagaimana kita melewati itu? Mencapai posisi step itu. Thank you. Pertanyaan sekaligus jawaban sudah disampaikan oleh Riri. Ya memang ada perjalanannya dan ya kita tidak perlu bernafsu bersyahwat untuk buru-buru sampai pada situasi itu. Karena sebetulnya hidup kita ini kan bukan berkompetisi, kita ini berjalan sebetulnya. Berjalan dengan jalan masing-masing. Ketika kita semua ini sudah sampai ke puncak gunung, apakah penting bagi kita bertanya, lu lewat mana? Lewat sini. Lu kenapa lewat situ? Lewat kayak gua dong. Lu kita udah sampai di puncak. Artinya seringkali kita menganggap bahwa jalan itu hanya satu. Ternyata jalan itu macam-macam. Riri kalau nggak resign dari titik 7 waktu itu atau inti makna, mungkin kan boleh jadi belum pada level seperti sekarang ini situasinya. Nah, jadi yang bisa saya jawab adalah ibarat kita naik ke stupa Arupadatu di Borobudur, kita mau dari selatan, dari timur, dari barat, it's okay. Dan ketika kita sampai di tengah, jangan pernah kita menghina mereka yang baru menanjak. Biasanya orang yang baru menanjak itu ributnya itu besar toh. Weh, sini, sebelah sini, lu salah lo, sini. Tapi begitu semuanya sudah ketemu di puncak, kita sudah ketemu di puncak ya. Kita tidak mempermasalahkan lagi. Biasanya ketenangan kan ada di puncak. Makanya Borobudur itu stupanya itu udah nggak ada kepala. Siddhartha Gautama itu. Karena sudah tidak di-divide lagi, dicengkram lagi oleh karena pikiran itu indexing and categorizing. Pikiran kita kan seperti itu, indexing and categorizing.
ketika kita sudah tidak mengindeks lagi, ketika tidak mengkategorisasikan lagi, kita sudah bebas. We have the mind, bukan the mind have us. Tapi ini sebetulnya kelas Leo besok ini ya. Ya itu Ri, jadi indikatornya adalah kelakuan-kelakuan kita. Indikatornya adalah perasaan-perasaan kita sendiri. Maka dalam public speaking pun implementasinya saya ingin membagikan paling tidak ada beberapa state yang bisa kita latih supaya teknis tadi itu lancar, lebih lancar. Mulai dari yang disebut dengan getting real, menjadi diri, didukung oleh accepting incompetencies, menerima bahwa kita itu memang goblok, dan nggak apa-apa kita ini goblok. Goblok itu hanya wilayah posisi berdiri saja, Pak. Goblok itu hanyalah ketersediaan kesadaran, pengetahuan kita, kebisaan kita, kemampuan kita, ya selevel itu. Ini nggak apa-apa. Kemudian ketika jatuh, gloriously fallible. Bangkit dengan elegan, bangkit dengan glorious. Ibarat kepleset, bangkit tuh pakai break dance. Jadi itu juga menghibur audiens jadinya. Kita sering salah, apa? Kemudian kita latih untuk bangkit secara glorious. Kemudian kita juga being centered. Being centered ini seperti pernah lihat boneka dari plastik yang kalau ditoyor ke kiri balik lagi ke tengah, toyor ke depan balik lagi ke tengah. Begitulah kita sebagai public speaker. Kita ini punya ground di bawah kita, pusat titik berat yang membuat kita itu begitu utuh, begitu kuat. Sehingga ketika kita ditoyor kiri kanan, kita kembali ke posisi semula. Ini yang mendasari kita, akhirnya akan hilang sendiri filler words. Kemudian kita bicara dengan mindful, dengan kesadaran. Apa yang kita bicarakan menyatu pada diri kita. Sehingga kita bicara powernya itu kuat sampai ke audiens. Kemudian kemampuan untuk tidak mudah terinsult atau disebut dengan uninsultable. Tadi sudah berapa ya? Saya lupa. Uninsultable. Tidak mudah jatuh, tidak mudah terhina dengan kata-kata atau dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah efisien. Nah, semakin kita naik makom, semakin kita naik ke tangga-tangga menuju stupa di atas, itu kita akan semakin lebih tenang, lebih menghemat kata, lebih menghemat gerakan. Biasanya kalau para karateka, tadi saya pagi membaca Facebook-nya Mbak Vena Wijaya, alumni kita juga kan, dia memampang foto para karateka. Terus di caption itu disebutkan bahwa biasanya yang banyak gaya itu kalau tidak ban putih, ban kuning, ban hijau. Tapi kalau dia sudah ban coklat, ban merah, ban coklat, ban biru, kemudian ban hitam, itu apalagi sudah dan, itu sangat tenang dia, duduk tenang, nggak neko-neko. Begitulah perjalanan kita. Nggak apa-apa ketika kita masih ban putih, kita banyak gaya dalam training, banyak gaya dalam berbicara, it's okay. Tetapi nanti ketika kita sudah mulai meningkat ban kita sudah jatuh bangun, penuh dengan kegagalan, dengan penghinaan, dengan kesakitan, maka nanti kita akan menenang dengan sendirinya dan akhirnya dengan gerakan sedikit, bahkan kalau sudah sampai level guru, diam saja sudah memberi pelajaran.
diam saja orang sudah tahu. Gitu, Rik. Thank you, Om. Sama-sama. Semakin malam semakin dalam. Ya, semakin malam semakin Accepting dalam. competence. Ini saya tadi juga melihat di Instagramnya Gusmus ini nyambung nih mengenai Ya. bagaimana kita mengakui kegoblokan. Bahkan untuk mengakui kegoblokan kita perlu bayar. Ya, bayar ikut trendingnya Mas Pras itu. Ini ya saya bacakan biar semakin bulat nih kita meruhani. Tidak tahu bukanlah cacat. Dan mengaku tidak tahu bukanlah hal yang buruk. Yang cacat dan buruk itu, nah ini, yang cacat dan buruk itu tidak tahu, tidak mencari tahu, dan sok tahu. Mungkin menguatkan pertemuan kita hari ini. Dan menyambung tadi pertanyaan Mbak Riri, ada pertanyaan juga di chatbox, namanya kebetulan mirip juga ini, Bu Riri juga. Pak Pras, berarti mengirim energi kepada peserta sebelum event live kita mulai, itu penting ya? Pertanyaannya begitu. Wah, ini jawabnya cuma ya dan tidak ya, Mas? Sebetulnya tanpa dijawab sudah tahulah. Jawab ya. Dan terutama begini, Mas. Persoalan terbesar itu adalah ketika kita mengirim energi kepada audiens kita, tapi kita sendiri masih dalam keadaan kosong. Kita masih bertengkar, bermusuhan dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita diri sendiri bisa mengajak diri kita sendiri menguat dan kemudian memberikan kekuatan itu kepada orang lain, wong kita saja lemah. Itu persoalannya. Jawabannya sudah tahu. Terima kasih Pak Pras. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Bu Riri? Cukup ya? Udah cukup. Kan cuma jawab iya dan enggak. Udah cukup dalam sama Pak Pras. Kepada rekan yang lain, silahkan kasih reaction clap hand-nya. Ya, ini Ibu Ana Yulia. Silakan. Ada pertanyaan? Oh, enggak. Ada dari Pak Iksan ini, Mas Giri, ada Pak Iksan. Pak Iksan, silakan Pak Iksan. Atau dibacakan saja, beliau bertanya lewat chat ini. Udah nulis. Di atas tuh. Oh, di atas. Coba saya naik dulu, manjat. Pak Ihsan. Selamat malam, saya terlambat. Oh, ini ya, Pak Ihsan Gunadi. Kamera di depan kita itu harus ditaklukkan atau kita yang flow sih? Saya lebih nyaman bicara di depan pejabat daripada di depan kamera. Bantu jawab ya. Nah, ini Kang Nugi dulu mungkin ya, silakan. Kayaknya yang lebih tepat Mas Rian ini. Mas Oh, Rian. Mas Rian. Mas Baik, Rian. Mas Rian. Nggak masalah, Mas Rian juga jawab sama saya. Iya, gitu kan di bawahnya ada tulisannya idem itu saya. Oh. Kang Nugi silakan. Oke. Ya, jadi awalnya dulu kan karena kita sama-sama pemain offline ya, training kita offline, nggak ada yang online. Walaupun sesungguhnya ketika orang-orang luar tahu bahwa di Indonesia ini masih banyak offline juga diketawain gitu, karena di luar sana sudah banyak online gitu. Nah, ketika pertama kali sebelum era pandemi saya diminta online, itu sama, kikuk banget gitu, hanya menghadapi mic sama menghadapi kamera gitu. Saya melihat ini audiens ini seperti apa, tanggapannya seperti apa gitu. Apalagi kita ngomongnya full, misalnya 1 jam dan lain sebagainya. Nah, akhirnya karena berulang-ulang terjadi dan kita deliberate practice ya, dari waktu ke waktu kita terus lebih baik, kuncinya adalah ketika kita ada di Zoom misalnya gitu, kalau bisa kita maksimalkan fitur yang ada. Kalau saya biasanya gini, kepada teman-teman yang ingin
menyampaikan apa ya kesan pesannya ketika materi perasaannya, gunakan kolom chat gitu. Kapanpun teman-teman ingin raise hand, silakan raise hand. Apapun teman-teman ingin reaction, silakan reaction. Terus yang kedua, saya berikan interaktif. Jadi interaktif kepada audiens sehingga kita tetap nyaman di depan kamera gitu dan ada interaksi. Jadi orang-orang nggak dianggurin karena tadi ya ada 3 hal tuh, yang satu love your product, love yourself, terus yang kedua makes important ya, jadi membuat penting audiens tuh ada di situ tuh mau ngapain gitu. Nah, jadi memang kalau saya sih lebih ke lebih nyaman aja sih kalau melihat kamera sesungguhnya gitu ya Pak, karena dan ini memang perlu jam terbang, perlu waktu lagi. Kita temuin pattern-nya, polanya, akhirnya nanti jadinya lebih flow dan lebih enak gitu. Kenapa terbiasa? Ya karena pembiasaan. Dan pembiasaan itu memang nggak enak awalnya tuh, nggak enak, nggak nyaman gitu. Taunya lama-lama enak juga. Ya, Teh Riri nambahin kayaknya lebih just nih. Enggak, Kang Nugi, sebenarnya ini jadinya saya kayak orang idem aja deh gitu kan. Karena memang sama. Jadi saya pernah punya pengalaman jadi TV host untuk TV kabel. Ketika banyak pertanyaan yang masuk, kemarin pas banget, baru kemarin sore itu ada peserta alumni Voice Skill yang tanya, "Teh, itu gimana kok bisa ya ngomong depan kamera nyaman banget, matanya fokus terus ekspresi, senyum segala macam." Terus saya bilang ini cuma soal pembiasaan aja. Karena belum terbiasa, ya jadi kita biasanya buat Anda kayak agak kikuk nih gimana ya ngelihatnya semua segala macam. Apalagi slide di situ share-nya, kamera juga di situ, audio juga lihat di situ, chat di situ, dalam satu kotak semuanya ada di situ. Jadi yang belum terbiasa ya nggak apa-apa, nikmati aja dulu ketidakbiasaan itu sampai Anda benar-benar terbiasa. Kalau misalkan bertanya dengan saya, ya karena saya memang sudah terbiasa dan pernah punya pengalaman. Tapi kan yang perlu saya pelajari adalah memahami fitur. Ngomong doang kalau nggak paham fitur juga nggak oke. Ngomong depan kameranya udah pas, tapi fiturnya nggak dipahami nih, gimana gelagapan juga kan. Jadi sebenarnya persoalannya adalah pembiasaan aja. Kalau kita sudah terbiasa, ya lama-lama juga asik aja kayak ngomong. Atau seperti guru saya juga ada untuk membuat dirinya terbiasa, beliau memvisualisasikannya, bikin emoticon, ditempel-tempel semua itu di monitor. Jadi katanya seakan-akan itu emoticon senyum-senyum yang banyak itu yang beliau bikin, itu kayak senyum sama dia. Jadi dia biar terbiasa. Tapi apapun itu salah nggak? Enggak, apapun. Sepanjang membuat Anda nikmat, nyaman, enak, ya nggak apa-apa. Apapun sok silahkan, buat saya sih gitu. Mana membuat Anda biar terbiasa. Ada latihannya Teh Riri katanya. Kalau misalnya mau terbiasa, main semula kayak Pak Pras. Jadi oh ya, sampai benar-benar pede tingkat dewa ya Om. Karena saya tahu sejarah Om dari yang biasa, hah? Sampai, ini oke nih gitu. Jadi saya udah terbiasa. Gitu sih. Iya, saya nambah dikit ya. Boleh. Kamera itu alat, instrumen. Kita gunakan untuk tujuan tertentu. Maka perlu kita tanyakan dulu tujuan kita. Artinya intensi. Apa sih makna berbicara di depan kamera itu? Mengapa penting kita menatap kamera? Nah, kalau kita sudah dapat alasan yang kuat, hidup itu kan memang nggak selalu urusan nyaman nggak nyaman. Saya lebih nyaman bicara dengan pejabat. Tetapi ketika berbicara ke arah kamera adalah sebuah kebutuhan, sesuatu yang penting untuk tujuan-tujuan yang luhur, tujuan-tujuan yang penting dan mulia. Seenggak enak apapun, kan kita sudah punya protokol yaitu accept and embrace the tidak enaknya itu. Kemudian kita latihan terus sampai kemudian kita unconscious competence. Sehingga akhirnya kita mampu. Ini saya juga mengalami penderitaan. Tetapi bukan berarti dengan alasan, gue pakai energi spiritual aja dah. Jadi gue mau ngomong gini, toh orang juga akan
mendengarkan gue. Nah, ketika saya ngomong begini saja, ini saya sedang dibajak oleh ego saya. Karena ibarat apa yang disampaikan secara teknik, teknik itu adalah fikihnya, syariatnya. Kita tidak akan mampu sampai mencapai hakikat kalau kita nggak beres di syariat.